Pak Prabowo saya lapor ya. Kemarin saya baru belanja tuh di pusat perbelanjaan. Memang itu terasa harga-harga barang tuh naik tuh Pak Prabowo. Sementara setelah terjadinya COVID nih kan langsung ngedip nih jauh ya. Walaupun ada economic growth sekitar 2%. Tapi di masyarakat upah realnya tuh turun. Karena orang mungkin satu dan lain hal jadinya WFH. Gak bisa jadinya beraktivitas di luar dan seterusnya. Ibu rumah tangga paling gak suka dibilang gak kerja. Pertumbuhan orang yang savingnya di bank loh savingnya, this is not pasar modal dan lainnya. Di bank yang di atas 1M itu naik. Sementara orang yang punya tabungan di bawah 100 juta tuh turun. Jadi kalau lo kemudian ngelihat tabungan lo kok makin dikit, ya emang kayak gitu. Kamu tidak sendiri. Ya, SBY banget tuh, kamu gak sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini saya kedatangan Menteri Keuangan masa depan Indonesia. Masya Allah. Ini ada Mbak Thalita Khairunisa, PhD. Kamu tuh sekolah terus ya, Tit ya? Alhamdulillah akhirnya lulus. Kita juga. Pertama kali ketemu kamu lagi sekolah, sekarang udah lulus. Terakhir lulus di mana? Dari NUS aku, Lee Kuan Yew School of Policy. Oke, sebelumnya sekolah lagi di mana? Aku di HKS, Harvard Kennedy School, ambil MPP program. Oh, ini Mbak Thalita ini Aliansi Ekonom Indonesia, AEI. Kita mau ngomongin hal-hal seperti biasa yang tentang kira-kira ekonomi kita di 2026 gimana. Terus Mbak Thalita juga ada catatan-catatan di 2025, ya gimana? Saya akan mulai dengan begini. Banyak sekali ekonom Indonesia beranggapan bahwa ekonomi di 2026 tidak lebih baik dari 2025. Silakan, Dit. Gimana tuh? Soalnya gini juga kan, ini kan yang nonton nggak semuanya middle up nih, tapi juga ada yang middle low, terus kemudian ada yang harap-harap cemas. Kira-kira gua nih mesti apa di 2026? Perbanyak tabungan, sekarang udah dimakan tabungannya. Udah mantap ya. Udah mantap. Utang sekarang udah masuk tahap bayarnya. Jadi maut kan udah makan utang. Tuh jangan sampai mampus nih kita. Mampus tuh ada yang kasih kepanjangan tuh Asma. Maaf kami sudah putus asa. Gitu tuh. Masuk Mas. Ya. Gimana Tit? Jadi pertama-tama pandangan dari ekonom tentang 2026 ini nggak akan lebih baik dari 2025 itu benar. Oke. Jadi memang Indonesia itu kan walaupun kita negara besar nih Mas Henry ya, tapi kita itu masih yang dibilang small open economy. Kalau misalnya teman-teman yang belajar ekonomi nih, small open economy itu apa sih? Ekonomi terbuka, tapi kita secara size itu tuh kecil. Dalam artian kita masih sangat tergantung dengan apa-apa yang diambil dari kebijakan dari luar negeri. Misalnya Amerika nurunin fat rate, apa segala macam, kita akan kena pengaruh. China misalnya nurunin ekspor dan seterusnya, kita akan terpengaruh. Nah ini yang menjadikan ada ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah sebenarnya kalau dalam konteks kebijakan public policy secara general atau economic policy secara general, pemerintah itu fungsinya adalah stabilisasi. Ketika misalnya di luar ada ketidakpastian, maka dari sisi budgeting, fiscal policy, pemerintah itu fungsinya adalah harusnya menstabilkan expenses itu. Misalnya, kayaknya akan ada hit nih, entah itu krisis dalam bentuk COVID-19 atau misalnya dari luar nanti ada kontraksi dari sisi ekspor, impor. Maksudnya misalnya Amerika menurunkan impornya dari seluruh dunia. Artinya ada pemasukan yang kurang kan ke Indonesia. Nah itu pemerintah harus matching dengan menambah government expenditure atau expenses dari pemerintah untuk proyek-proyek dalam negeri. Supaya apa? Supaya secara general apa yang kita rasakan di grassroots, kan yang paling penting grassroots kan yang ngerasain itu kan, itu nggak terlalu kena shock. Okay. Nanti misalnya ada lagi di masa yang akan datang ada naiknya atau turunnya harga komoditi, misalnya harga minyak, harga batu bara turun naik segala macam. Kalau itu nggak di-balance sama pemerintah dengan kebijakan di dalam negeri, bisa jadi yang ke-hit itu adalah orang-orang di grassroots. Nah itu, tapi terus kita mesti gimana ya? Pak Prabowo saya lapor ya. Kemarin saya baru belanja tuh di pusat perbelanjaan
hypermart lah ya kita nyebutnya. Memang itu terasa harga-harga barang tuh naik tuh Pak Prabowo. Nggak bohong beneran, itu asli tuh. Dari beras sampai beng-beng tuh naik tuh. Dari beras sampai beng-beng ya. Beng-beng tuh asik berat soalnya. Ketahanan pangan itu soalnya kan. Ini seneng banget beng-beng masuk sini nih. Itu mesti gimana kita menghadapi itulah. Kan kalau pemerintah selalu bilang ya faktor geopolitik juga berpengaruh dong. Nggak cuma dalam negeri doang. Tapi sekarang gue tanya nih Tit, apa yang harus dilakukan kita rakyat kecil, rakyat menengah untuk menghadapi 2026? Ya. Mesti gimana? Baik, jadi mungkin kita ngomongin dari sisi atas dulu nih, baru bisa kita mengerucut ke bawah nanti ya Mas ya. Jadi memang perbedaan utama nih, aku sekalian nunjukin slides juga. Kalau pas sebelum COVID-19 kemarin di tahun 2010 sampai 2020, pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% itu terejawantahkan ke upah real atau real wage yang didapat oleh masyarakat sekitar 5%an juga. Jadi kalau bisa ini 5,4% growth-nya yang kuning, 5,1% itu yang dirasakan masyarakat. Jadi masyarakat tuh terasa tuh, jadi kalau growth di Indonesia 5,4%, terasa juga di masyarakat di grassroots sekitar 5% juga aku punya kesejahteraan meningkat. Jadinya efeknya adalah orang jadinya makin pede untuk spending. Investasi, mungkin beli rumah, beli aset baru. Katakanlah anaknya tadinya cuma sekolah dikasih les, apa segala macam gitu ya. Jadi karena ada peningkatan kesejahteraan itu. Sementara setelah terjadinya COVID nih kan langsung ngedip nih jauh ya. Walaupun ada economic growth sekitar 2%-an. Tapi di masyarakat upah realnya tuh turun. Karena orang mungkin satu dan lain hal jadinya WFH, gak bisa jadinya beraktivitas di luar dan seterusnya. Setelah post COVID-19 itu kita masih ada terasa scarring efeknya. Jadi kayak terluka nih kita nih ekonomi kita. Sampai sekarang masih tahap recovery. Efeknya apa? Efeknya karena orang-orang semua sudah efisiensi. Dalam artian apa sih? Tadinya yang bisa kalau misalnya mau meeting harus ketemu. Jadinya dari rumah aja ya. Kita Zoom call aja ya, kita WhatsApp call aja ya dan seterusnya. Sehingga efeknya apa? Efeknya spending buat transportasi menurun. Spendingnya expenses buat kita belanja, makan-makan di luar menurun. Sehingga di dalam ekonomi itu konsumsi menurun secara general. Sehingga kenaikan growth sekitar 5% yang kemarin pemerintah sampaikan, 5,02 kalau nggak salah ya. Itu terasanya di upah real itu meningkatnya cuma 1,2%, Mas Henry. 5,12 terus turun 5,04. Nah sekarang belum keluar nih. Ya, kita masih menunggu. Nah, tapi yang terasa di upah real di masyarakat in general itu naiknya tuh cuma 1,2%. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa kok makin rasanya berat banget ya 2025, kamu nggak sendiri. Semua orang merasakannya karena memang upah real itu meningkatnya jauh lebih rendah daripada economic growth secara general. Jadi bahkan masih di bawahnya inflasi. Inflasinya 3%-an nih. Kita upah realnya naik 1,2%. Jadi kita berarti ada 1,8% gapnya tuh. Makin miskin lah kasarnya gitu. Sebanyak 1,8%. Kasarnya gitu kan. Nah, ditambah lagi lalu. Ganti slide nih. Nah, karena pertumbuhan pengeluaran melambat itu kan orang kan terasa tuh. Aku pertumbuhan pendapatanku cuma segini. Sehingga aku harus efisiensi dong. Tadinya aku spending makan-makan di luar. Jadinya aku masak sendiri aja di rumah. Jadinya anakku catering di sekolah, aku jadinya masak aja bikin bekal di rumah. Ya dong, kan expensesnya harus dikurangin karena kita berhemat. Tapi nggak harus pedal juga. Maksud gue, sorry. Bukan gue. Tapi kadang-kadang memang ada efisiensi yang dibuat, tapi terus ada gaya hidup yang terus dipertahankan, kan itu repot. Memilih kan orang kan. Nah, untuk mempertahankan gaya hidup, mungkin orang jadi mengorbankan yang sifatnya basic necessities itu harusnya tidak boleh terjadi. Harusnya tidak boleh terjadi. Tapi kenyataannya memang semakin setelah COVID-19 ini kita punya pergeseran lifestyle juga kan. Tapi nggak majority orang loh Mas Henry. Orang-orang yang mungkin di atas ya, yang menengah ke bawah mungkin nggak seperti itu. Tapi pergeseran tempat makan sih ada. Maksud saya dari restoran gitu di mall kita pindah ke food court itu sih kelihatan tuh. Kelihatan ya. Jadi lebih ramai ya food court ya. Lebih ramai food courtnya. Gitu. Nah, karena adanya upah real yang gap upah real dengan growth itu, maka ada perlambatan dari pengeluaran masyarakat sehingga efeknya jadinya lebih luas lagi nih. Beberapa bisnis yang tadinya hip jadinya nggak hip. Kan kita lihat dong beberapa kafe tutup, tempat makan tutup. Startup juga banyak yang tutup. Terus misalnya kayak warung kopi nih, kopi misalnya tadinya menjamur, sekarang cuma beberapa aja yang paling efisien. Kedai kopi 11 tahun sudah. Terus kuat dan bertahan. Amin.
Nah, di samping itu kok kita belum ngomong masalah ketimpangan ya. Jadi terasanya memang pastinya ekonomi growth itu paling terasa di tempat-tempat yang sifatnya urban. Tunggu sebentar. Economic growth terasa itu untuk levelan keluarga yang apa, yang anaknya udah kuliah kah, atau anak-anak yang masih SD juga kerasa gitu, gimana tuh? Nah, itu juga penting tuh kita sampaikan tuh juga. Jadi di sini kemarin juga pemerintah sempat ngomong tuh Mas Henry bahwa kita yang unemployment all time low, dalam artian unemployment level atau tingkat pengangguran itu paling rendah sekarang. Oh, di surveinya Kedai Kopi yang kena PHK baru 50% yang punya kerjaan lagi. Nah, tetapi pertumbuhan ada 80% pekerjaan baru selama 2018 sampai 2024, tetapi itu berasal dari home based enterprises. Jadi orang itu kan kalau di surveinya Susenas nih misalnya BPS, nanyanya kan bukan kamu kerjanya di mana, tapi lebih ke arah nanyanya selama seminggu kemarin apakah kamu bekerja sampai dengan 40 jam atau 30 jam per dalam seminggu. Artinya mau Talita nih kerja di kantor atau Mas Henry kerja di Kedai Kopi nih di sini di universitas atau di mana, atau misalnya aku cuman kayak bikin katakanlah punya online shop, punya warung di rumah, punya keluarga aku tungguin, itu termasuk dalam kategori pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu meningkat atau employment levelnya meningkat, tapi kualitasnya menurun menjadi lebih ke home based enterprises itu yang cenderung berupa rendah atau tidak diupah sama sekali. Ini mohon maaf ya, mungkin POV gue agak berbeda nih setelah dengar penjelasan Talita, nanti tolong diperbaiki ya. Ibu rumah tangga paling nggak suka dibilang nggak kerja. Emang mereka bukan yang nggak bekerja? Jadi maksud saya pada saat ditanya bekerja nggak, bekerja lah. Tapi apakah kemudian menghasilkan secara ekonomi sesuatu? Mungkin enggak. Karena itu tadi home based enterprise itu kan berupa rendah atau bahkan tidak diupah. Misalnya aku nungguin warung keluargaku, ya aku dapatnya sekalian profit dari warung keluarga kan, misalnya dengan berupa makanan di rumah dan seterusnya. Jadinya nggak harus keluar lagi untuk belanja gitu kan. Tapi dari sisi penghasilan aku sendiri aku nggak punya gitu, jadi aku nggak diupah atau berupa sangat rendah. Atau misalnya katakanlah yang tadinya bapaknya yang mencangkul di sawah, sekarang istri sama anaknya juga disuruh ikutan melaksanakan kerjaan di sawah misalnya gitu ya, tetapi mereka tidak diupah atau diupah sangat rendah misalnya. Nah, jadinya pertumbuhan lapangan pekerjaan itu sudah sejalan dengan produktivitas. Artinya apa sih? Itu kan semua informal tuh, nggak masuk, nggak ngangkat lah kasarnya gitu. Walaupun ketika ditanya di survei, iya saya bekerja lebih dari 30 jam kemarin, seminggu kemarin saya tuh bekerja. Tapi apakah diupah? Ya mungkin tidak atau sangat rendah. Jadi memang kita harus hati-hati dalam mendefinisikan atau menganalisis hasil dari survei itu sendiri ya. Betul secara general unemployment all time low, tapi misalnya katakanlah seseorang di PHK, ya dia tidak serta-merta nggak kerja, tapi mungkin dia mengerjakan kerjaan-kerjaan di rumah, berjualan dan seterusnya, itu kan artinya bukannya nggak kerja kan, tapi mungkin upah yang didapat tidak setinggi dari sebelumnya dia sebelum di PHK itu, Mas. Makanya kenapa terasa banget tuh kontraksinya di konsumsi rumah tangga. Karena pendapatannya turun jauh. Biasanya beli bakso jadi nggak beli gitu ya. Atau misalnya harus bikin sendiri di rumah snack-snacknya, makanannya gitu. Gitu. Karena harus efisiensi, otomatis kan. Terus kira-kira sampai kapan tuh kondisi itu tuh? Sebenarnya ini bisa dicegah atau dicegah dari berlama-lama ya oleh public policy itu sendiri. Jadi pemerintah lagi. Pemerintah ini sebenarnya kalau misalnya kita dikatakan kenapa semuanya pemerintah, karena memang pemerintah itu satu-satunya entitas yang memiliki power yang cukup dan funding yang cukup untuk melakukan sesuatu dengan cepat ya. Jadi Indonesia ini kan sektornya kebanyakan informal nih, Mas Henry. Yang paling cepat transmisinya itu adalah kebijakan fiskal yang sifatnya subsidi. Tunggu sebentar. Ya. Informal, jelasin informal itu maksudnya apa? Informal itu intinya adalah kalau misalnya nih katakanlah saya bekerja, tetapi pekerjaannya itu tidak terdaftar dan tidak membayar pajak. Contoh. Contohnya misalnya kita sekarang masih sektor informal ya, misalnya memiliki toko atau warung di rumah, UMKM, online, transportasi shop. Transportasi online itu yes and no, karena aplikasi-aplikasi transportasi online ini sedang berusaha untuk memformalisasikan yang informal. Tadinya silakan terus lanjutkan. Tetapi masih
kelihatannya mereka dari sisi gaji pun atau misalnya pendapatan kan masih di bawah UMR juga sebenarnya gitu kan. Artinya kalau kamu formal akan ada hukum-hukum yang melindungi hak-hak kamu. Misalnya mendapatkan upah yang UMR, mendapatkan perlindungan sosial, ada BPJS TK, ada BPJS Kesehatan. Nah, kalau orang bekerja di luar sektor formal tidak akan mendapatkan perlindungan seperti itu. Sehingga mungkin saja digaji di bawah UMR, nggak ada BPJS TK, nggak ada BPJS Kesehatan, nggak ada juga jaminan pensiun dan seterusnya. Terus gimana hidupnya kalau teman-teman saudara-saudara kita yang masih mengandalkan kegiatan informal untuk mencari nafkah, kan pasti nggak terlalu kena dampak dari kebijakan pemerintah dong. Kalau misalnya kayak tadi itu loh, subsidi nggak bisa dapat, gimana tuh mereka hidupnya? Kalau untuk yang sektor informal, jadi gini, kalau misalnya seseorang ini bekerja di sektor informal, umumnya mereka itu akan terdata oleh pemerintah di dalam surveinya pemerintah itu sebagai masyarakat prasejahtera. Biasanya nih mereka BPJS-nya akan menjadi PBI yang berbayar dari pemerintah ya, misalnya gitu. Jadi bantuan pemerintah itu sifatnya seperti itu. Karena mereka tidak terdaftar sebagai seseorang yang mendapatkan penghasilan sekian, minimalnya sekian gitu ya. Jadi mereka bisa mendapat bantuan seperti itu. Atau misalnya nanti akan atau mereka tidak akan terkena pajak penghasilan. Karena kan penghasilannya nggak sampai di threshold tertentu ya, Mas Henry ya. Jadi tidak terkontrasi dari sisi itu, nggak menurun pendapatannya. Lalu mereka juga mungkin akan mendapatkan, kalau terdata, tentunya kalau terdata mereka akan mendapatkan BLT, Raskin dan seterusnya. Kebanyakan masyarakat prasejahtera ini kan nggak ada di urban, kan kebanyakan 60% I think ada di rural area gitu, yang memang cukup baik terdata dari pemerintah walaupun tidak sensitif dengan shock. Jadi misalnya kayak COVID kemarin, apakah orang yang tadinya dia tidak miskin lalu jatuh jadi miskin langsung terdata otomatis oleh pemerintah? Mungkin tidak. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu pemerintah juga sadari bahwa sangat penting, spending dari pemerintah itu penting banget. Kenapa? Karena membangun, misalnya katakanlah kita bangun jembatan, bangun jalan, kalau fundingnya ada kan yang di employ itu kan orang di sekitarnya kan, sehingga mereka mendapatkan penghasilan gitu. Tapi sekarang efek dari yaitu sekarang efek itu, lalu juga fokus dan prioritas dari pemerintah yang sekarang, rezim yang sekarang lebih ke arah efisiensi, sehingga hal-hal yang sifatnya pembangunan dan lain-lain itu dikurangi untuk dialokasikan kepada hal yang lain. Misalnya contohnya ada MBG, ada beberapa proyek-proyek yang strategis nasional yang lebih diprioritaskan. Misalnya Mas Hendy kan juga mungkin kemarin tahu ya bahwa sempat dikatakan bahwa anggaran pendidikan itu juga all time high, sekarang sekitar 700 T ya. Tetapi ternyata setengahnya itu dialokasikan untuk MBG. Kita nggak sedang mau mengkritisi MBG dalam artian it's not a good policy gitu ya. MBG tentu bermanfaat buat sebagian besar orang yang mendapatkannya di lapangan, tetapi at the expense of something else gitu. Jadi kan karena tadinya anggaran kesehatan, anggaran pendidikan 700 T, lalu sekarang dipotong jadi 350 T misalnya, kita akan membayar itu nanti mungkin 10-20 tahun lagi dari sisi kualitas pendidikan anak Indonesia. Seperti apa, yang tadinya mungkin mereka mendapatkan buku, yang mendapatkan program-program pendidikan seperti apa, tidak diadakan lagi. Itu kita akan bayar nanti 10-20 tahun lagi. Seperti itu. Nah, di sini yang mau kita sampaikan, jadi di sini yang mau kita sampaikan adalah misalokasi anggaran ini bisa berdampak serius. Dalam artian, saat ini yang terjadi adalah, kalau misalnya Mas Henry lihat di slide ini ya, kita lihat dari sisi ketahanan pangan tuh yang merah-merah, paling merah tuanya di mana. Tetapi ini data BGN, data sumbernya BGN. Tetapi keberadaan dari dapur MBG itu sendiri tidak merata sesuai dengan tempat-tempat yang ketahanan pangannya lebih rendah. Udah di capture. Enggak, terusin sorry. Jadi ini menunjukkan bahwa pembangunan dapur-dapur MBG ini masih fokus pada daerah-daerah urban yang mungkin tidak serta-merta paling rendah ketahanan pangannya, indeks ketahanan pangannya. Jadi mereka nggak yang paling butuh sebenarnya. Oke. Tit, balik lagi ke yang tadi. Jadi apa yang harus dilakukan kita rakyat nih terhadap situasi ekonomi 2026 nanti? Itu kan tadi saya udah sempat ngomong, ini masih 2025, harga-harga udah naik. 2026 menurut saya sih bakal sama gitu ya. Sementara kan saya sih yakin bahwa Indonesia ini akan makmur pada waktunya gitu. Sejarah
bukan sejarah, pakai sejahtera ya. Pak Purbaya sempat ada sentimen yang sangat positif tuh di awal-awal. Bahkan teman baik saya bilang nih kelihatannya kalau dengerin Purbaya nih kita bakal tajir rame-rame nih, bakal tajir bulan depan. Nah, tapi so far mohon maaf Pak Purbaya belum kelihatan kan, belum terasa sampai di kelas bawah, bahkan harga-harga naik. Mesti apa kita sebetulnya? Ya, kalau dari sisi kita sebagai masyarakat, karena dari pemerintah ada efisiensi, otomatis yang kita lakukan biasanya juga efisiensi ya. Jadi kita memilih-milih dan memilah-milah konsumsi mana yang prioritas dan yang bisa nanti digeser gitu ya. Tuh dengar tuh, ikutin pemerintah efisiensi, kita efisiensi. Biasanya gitu. Jadi harusnya masyarakat itu kan secara behavior akan ngikutin kayak gitu kan. Oh pemerintahnya, oh ini kita nih ada efisiensi anggaran nih, otomatis akan ada kontraksi di beberapa sektor-sektor ekonomi. Ada konsumsi yang menurun dan seterusnya. Jadi kita sebagai masyarakat akan otomatis kayak gitu juga. Sebenarnya yang paling baik dalam kondisi itu adalah pemerintah gelontorin spending. Jadi bikin banyak-banyak project yang labor intensif sehingga banyak yang di hire dan seterusnya. Agar apa? Agar ada uang di kantongnya masyarakat gitu loh untuk spending. Kalau lebih bagus lagi sebenarnya kalau mau lebih cepat lagi untuk transmisi kebijakannya adalah kasih BLT. Oh ini lagi seperti ini kondisinya lagi meredup lah, konsumsinya merendah. Kasih BLT itu cepat tuh untuk masyarakat untuk bisa karena pasti translate to spending di makanan. Kalau di masyarakat kelas bawah. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran, oh nanti gimana kalau dibeliin barang-barang seperti alkohol, berjudi, judi online, kayaknya nggak akan terjadi ya karena tapi kita memang belum ada riset mengenai itu. Tetapi kebanyakan kalau masyarakat kelas bawah itu kan price elasticity consume-nya itu kebanyakan kepada pangan. Konsumen. Jadi kalau misalnya dikasih boost atau injection dari sisi BLT, dia akan lebih banyak spending ke makanan yang tadinya makanannya katakanlah nggak ada proteinnya, jadi ada proteinnya seperti itu. Itu baik untuk perbaikan gizi dan ketahanan pangan juga sebenarnya. Nah kalau sekarang kalau Mas Hendri tanya what should we do? Sebagai masyarakat, pertama efisiensi. Kita lebih ke arah lebih cerdik dan lebih pandai untuk memilah-milah mana yang prioritas dan mana yang bisa nanti digeser. Gitu. Lalu kedua adalah dari sisi pertama efisiensi dari sisi mana yang prioritas. Lalu kita juga melihat dari sisi kualitasnya. Kualitas apa yang kita konsumsi ini. Misalnya tadinya aku mau makannya di mall, di food court. Lihat kualitas gizinya seperti apa. Apakah kita juga bisa melakukan itu, mengadakan itu di rumah dengan kualitas gizi yang lebih baik. Karena sebenarnya kan masalahnya makanan bergizi itu lumayan mahal, ya kan? Tetapi sebenarnya lebih mahal gaya hidupnya, ya kan? Kalau misalnya kita maksa untuk memfokuskan pada yang sebelah kiri, sementara yang kanan yang paling penting itu kita abaikan, agak susah nih gitu. Ini juga kemarin sempat ketika dibilang bahwa tenaga kerja itu all time high. Tadi kan sudah kita omongin ya bahwa yang terjadi 80% dari pekerja baru itu home based enterprise yang berupa rendah atau tidak diupah sama sekali. Kenyataannya juga bahwa tenaga kerja kita itu sekarang sedang bertahan bukannya berkembang. Jadi walaupun job hugging. Tuh, di sini kelihatan nih bahwa pengangguran muda nih itu lebih di atas 15%. Sedangkan perempuan sendiri di atas 25% unemployment levelnya. Sehingga di sini menunjukkan mungkin aja ada mismatch dari keterampilan itu sendiri. Dari sisi pendidikannya orang-orang muda katakanlah yang di SMK, yang dari university, apa yang dia dapat di training di institusinya mungkin tidak match dengan apa yang dibutuhkan di industri. Nah ini berarti menjadi satu hal yang dari rumah tangga bisa fokuskan. Katakanlah aku nih punya anak masuk SMK, yang di training situ apa? Orang tua harus cerdik nih melihat apa nih yang nggak didapat di sekolah anakku. Katakanlah training bahasa Inggris, atau misalnya public speaking, atau misalnya coding dan seterusnya, itu yang harus diadakan sendiri. Misalnya cari beberapa bootcamp yang sifatnya gratis, atau misalnya yang cukup murah, atau misalnya online sifatnya, itu juga bisa jadi hal yang investasi yang jangka pendek, jangka panjang untuk anak, supaya keterampilannya lebih match dengan apa yang dibutuhkan dengan industri. Ini menarik nih, bertahan bukan berkembang itu kan kayak fenomena job hugging ya. Jadi maksudnya tuh gini teman-teman. Gak apa-apa lah udah kantor gue nyusahin dah daripada gue keluar gak punya kerjaan gitu ya. Gak apa-apa deh gue dibayar setengah dulu daripada gak sama sekali gitu kan. Itu job hugging akhirnya. Dan di samping itu juga mereka terus tambah lagi gigs yang lain sambil Gojek lah, sambil apa gitu kan. Nah, itu
kebaca ya di survei kita ya. Kebaca juga di survei kan. Sehingga jadinya kemungkinan untuk depresi dan burnout itu jadi lebih tinggi juga karena terlalu lelah kan. Iya, Kita kan capek. udah capek lah di kantor, yang penting digaji setengah, yang penting ada gaji plus harus ada gig tambahan. Ini admin gue nih, admin YouTube ini sehari bisa 5 kali tapping itu kan lelah ya. Pasti kita diforsir gitu ya. Benar. Jadi Dan sekarang nurut orang- aja lagi gua sama admin ini nih. Terus sorry. Jadi sekarang satu orang itu yang tadinya bekerja 8 jam sehari bisa jadi 16 jam sehari. Terasa nih Mas Hendri juga terasa. Kamu jangan pura-pura nggak dengar. Gitu. Jadi ini adalah hal yang juga muncul nih di data nih kayak gitu. Oke. Sebelum ke situ, Tit. Tadi satu efisiensi. Terinspirasi dari pemerintah karena pemerintah juga efisiensi. Nah, pemerintahnya berutang. Kita perlu berutang nggak untuk hidup nih? Tergantung kalau hutangnya itu lebih ke arah hutang yang produktif, yang sesuatu yang kita bisa, misalnya untuk berusaha ya, dan kita bisa lihat bahwa ya nanti ini bisa dibayar, itu mungkin satu hal yang bijaksana. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin tahan ya gitu. Nggak, tunggu jelasin dulu itu. Jadi kalau lo utangnya mau bikin usaha, boleh. Mau bikin, Ya. aku mau bikin kolam lele satu lagi gitu. Oke lah ya. Kemungkinan iya, tetapi mungkin sekarang fokusnya kalau misalnya kita mau bikin usaha untuk ke yang bahan-bahan dasar. Karena orang kan sekarang jadinya udah mulai karena efisiensi tadi itu ya. Misalnya Mas Hendri mau bikin another branch dari warung kopi misalnya Oke. gitu ya. Warung kopi beneran nih. Beneran, Beneran. Katakanlah tadi udah ada di Jakarta Selatan, lalu kita mau merambah ke Tangerang Selatan misalnya gitu ya. Apa iya ada yang mau beli di situ? Itu kan harus research juga sebenarnya. Riset dulu beneran ada yang mau beli nggak? Gimana pasarnya? Karena jangan-jangan di tempat pasar baru yang belum ada warung kopinya itu, memang orang-orang tidak mau konsumsi. Mereka cenderung misalnya untuk menghemat dan misalnya bikin sendiri di rumah, bisa seperti itu. Karena fenomena sekarang begitu. Jadi dari sisi pelaku usaha juga sekarang ini nih membutuhkan kepastian. Oke. Karena kalau dari pemerintah efisiensi, otomatis kemungkinan besar masyarakat juga kan efisiensi nih. Kalau berhutang untuk menutupi hutang, gimana tuh kira-kira? Kan kadang-kadang kan kita, wah kadang-kadang kan suka gitu, gue pinjam duit dong, ntar gue ganti gitu. Ya masalahnya entar itu bahaya itu. Kapan nih? Sama aja kayak kita janjian abis zuhur ya. Abis zuhur nih asar apa isya? Iya. Oh oke. Nggak ini jadi gue teman-teman yang mau bikin podcast daripada beli alat sendiri, ini kita nyawain studio loh. Efisiensi. Kalau bahasa Orbanya intensifikasi. Sama Asma beneran enggak. Jadi kalau berutang gimana tadi Kalau efisiensi oke, berutang aku sangat tidak rekomen dalam kondisi sekarang. Pertama, hutang itu dalam bentuk seperti apa, rate-nya berapa, itu kan kadang-kadang nggak semua orang punya financial literacy yang cukup tuh Mas Hendri untuk mengetahui hutang ini worth it atau enggak untuk dilakukan. Jangan-jangan karena tergiur kemudahan jadinya terjebak ke pinjol. Waduh, bahaya itu pinjol. Karena cuma sekedar klik cair uangnya. Ya. Itu yang ngeri. At the access of data kita diambil, terus semua data yang ada di HP juga dimiliki sama mereka. Nah, ini yang agak susah. Karena survei juga membuktikan nih Mas, bahwa ini kan sekarang ekonomi lagi seperti ini, tetapi hit rate yang paling tinggi di Google itu adalah tentang judi online. Ngeri ya. Jadi ini seperti seakan-akan manusia di Indonesia ini sekarang sedang menggantungkan angannya. Untung-untungan deh, siapa tahu aku jadinya bisa kaya mendadak. Padahal kita semua tahu lah, siapa sih yang bisa menang lawan judi, lawan bandar yang nggak online aja kita nggak bisa menang. Apalagi nih online yang dikendalikan oleh mesin. sekarang tuh lagi ngetop banget. Anggapan ibu-ibu lagi berdoa. Mudah-mudahan nih ibu-ibu ini kebanyakan nonton drama Cina. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi suami gue ngaku bahwa dia adalah anak orang paling kaya dan CEO ternama. like kok nggak ngaku nyamar kok nggak selesai nyamarnya nggak selesai. Tapi itu di band loh di Cina. Iya. Lagi storytelling. Iya makanya karena di kita pun itu tadi kan akhirnya menggantungkan angan. Bayangin aja tiba-tiba apa nih Ardi pulang ke rumahnya kelihatannya suami gue lagi nyamar jadi orang sederhana gitu.
kok nyamarnya kelapaan gitu ya. Enggak ngaku. Emang anak-anak itu baik. Oke, balik lagi tadi, satu efisiensi, kemudian kedua jangan berutang. Ada yang ketiga nggak kira-kira? Lebih ke mungkin forward looking jangka panjang kali ya. Jangka Tadi aku panjang. tadi sempat ngomong Bukan investasinya ya. ngimpi tinggi, Bukan ngimpi, tapi ngelihat tapi jangka lebih, panjang. lebih match antara apa yang goal kita. Tadi misalnya tadi ya, anakku masuk SMK, aku punya budget sekian nih, SMK-nya mungkin sudah disubsidi pemerintah jadinya gratis ya misalnya. Budgetku ini buat apa? Cerdik untuk melihat apa yang tidak didapatkan di training anaknya itu. Katakanlah bahasa, atau misalnya kemampuan multimedia seperti coding dan seterusnya, analitik, data analitik segala macam, itu yang lebih match dengan industri. Internship, projects dan seterusnya itu bisa menjadi satu hal yang orang tua nih kita invest untuk anak, daripada misalnya kita konsumsi yang lain dalam jangka pendek sekarang ya. Karena tadi ya Mas Hendri kan lihat tuh masalahnya unemployment level itu lebih tinggi di perempuan sama di orang-orang muda. Jadi orang-orang yang sudah berpengalaman mungkin nggak terlalu susah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, anak-anak muda tuh maksudnya gimana tuh? Anak muda yang baru lulus itu unemployment levelnya cukup tinggi, di atas 15% tadi kan. Iya. Itu artinya ini menunjukkan bahwa dari employer juga mereka juga nggak mau ambil risiko. Ini anak muda ini memang murah mungkin dibayarnya, tapi bisa nggak? Can he or she do the job? Ya, ini memang ada sebuah stigma yang berkembang ya. Ini mestinya kita sekali-sekali undang Gen Z nih terhadap stigma ini, dia gimana? Ada anggapan bahwa Gen Z ini kalau jadi karyawan nyusahin gitu, sehingga makin jarang perusahaan yang mau meng-hire Gen Z. Sementara Gen Z-nya udah kebayang kalau dia lulus standar gajinya juga udah luar biasa, karena waktu itu dimainin, sorry ya, nih startup Anda kan ngegaji Gen Z tinggi-tinggi tuh. Sekarang pada tutup tuh. Bubble yang luar biasa sekarang pada kemana-mana. Itu anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Kan kita deket tuh, Talita deket sama Gen Z umurnya. Tapi dia tidak masuk ya ke Gen Z. Enggak, kalau mau ngaku juga boleh. Kita nggak masalah. Gak apa-apa ya, kita egaliter kan. Adam itu ngakunya masih Gen kamu tuh. Gen Alpha dia udah tuh. Oh gitu. Karena menurut dia gen-gen itu berdasarkan tinggi badan. Boleh. Ya, gimana? Jadi menurutku stigma bahwa Gen Z ini menyusahkan atau nggak bagus untuk ketika dipekerjakan, itu stigma yang sangat salah menurutku gitu. Karena Gen Z ini they are very smart, mereka ketika lahir dan bertumbuh dan berkembang sudah sangat terinformasi dan seterusnya. Tetapi yang mereka tidak sukai adalah lingkungan kerja yang toksik, yang mungkin milenial ke atas masih bisa endure gitu ya nggak sih? Gitu tadi ya. Ya job hugging gitu. Gitu. Untuk Gen Z karena mereka besar dan tumbuh dengan value yang sangat berbeda dengan milenial dan Gen X dan boomers gitu kan, mereka lebih tidak bisa mentolerir hal-hal yang seperti itu. Dan itu bukan berarti salahnya mereka sebenarnya, tapi they are just a bit more blunt aja, kayak ketika dihadapkan pada situasi yang toksik dan harusnya job hugging kalau buat milenial ke atas, bersabarlah gitu, daripada nggak ada kerjaan, mereka less likely untuk ngelakuin itu. Nah ini bukan berarti hal yang salah juga, tetapi artinya kalau mereka punya pandangan seperti itu, teman-teman Gen Z ini punya pandangan seperti itu, berarti mereka harus lebih cerdik lagi dalam mempersiapkan job security-nya mereka. Karena kan ini lagi susah banget cari kerja ya sekarang, kerjaan yang berkualitas loh maksudnya. Iya. Sekarang tadi seperti statsnya bilang bahwa ya 80% memang ada jobnya bertumbuh, tapi bertumbuh yang di mana? Di home based enterprise yang berupah rendah atau tidak diupah sama sekali. Nah, apakah kita memiliki keinginan untuk employed di sektor seperti itu? Kan tentu tidak. Aspirasi kita kan sejahtera gitu kan. Nah, ini berarti kalau teman-teman Gen Z seperti itu, mereka harus lebih cerdik lagi dalam ketika nanti mendapat penghasilan, mungkin investmentnya atau ditabungnya dengan cara apa sehingga lebih secure buat dia ke depannya. Saya sih pengalaman sama Gen Z, mereka tuh mulai memikirkan pekerjaan, terus kemudian mulai adaptasi pada saat mereka kepikiran mau nikah baru tuh. Jadi ada tahapan di mana mereka ya gue mesti hidup kan. Jadi ya nggak bisa harus gue yang gue mau. Apalagi itu yang mau disampaikan. Oke. Jadi memang satu lagi struktur PDB kita nih, Mas Hendri. Growth kita memang 5%, tetapi 5% growth ini masih sangat tergantung pada konsumsinya publik, konsumsinya masyarakat. Ini baik dalam artian karena kita negara yang besar, penduduknya banyak, konsumsinya juga tinggi, sehingga robust nih.
growth kita tuh bertahan segitu karena didukung sama konsumsi domestik yang sangat tinggi memang. Dan sebagian besar orang karena masih di sektor informal, mereka lebih banyak belanjanya kayak makanan, bahan-bahan dasar lah gitu. Tetapi struktur PDB seperti ini juga rentan. Ketika expenses atau government expenditure dari pemerintah itu menurun, otomatis akan terkontraksi juga. Efisiensi kali ini terasa. Ini kalau ke depan pemerintah tidak cerdik-cerdik dalam mengatur siklus kebijakannya seperti apa, expenses seperti apa, bisakah hit growth kita yang tadinya kita pengen target 8% nggak bisa tercapai nih, kita stuck di 5% aja. Perlu kita masih optimis terhadap Purbaya? Atau kita mulai memberikan masukan kritis sebetulnya harusnya? Kalau aku dari awal Pak Purbaya naik menjabat selalu sudah memberikan masukan-masukan kritis. Kalau misalnya Mas Henry sempat lihat di Investors Daily segala macam, Talita bilang Purbaya should do this and should do that. Kadang aku berpikir siapa gue gitu kasih masukan ke Pak Purbaya. Cuman menurutku itu penting untuk dilakukan karena Pak Purbaya kan sekarang yang ada dalam kepemimpinan dari sisi kebijakan fiskal kita juga. Beliau kebijakannya cukup baik dalam artian memberikan sentimen positif kepada pasar, tapi apakah sentimen positif pasar itu terejawantahkan ke konsumsi publik ini gitu kan? Ini kan yang ada gap yang sangat besar. Ya betul, IHSG kita all time high. Siapa sih yang invest di pasar saham? Ya, there are rich people lah. Ya mungkin not necessarily rich, mungkin ada juga yang, tapi pastinya nggak yang orang di bawah dong, gitu kan? Mungkin nggak necessarily rich semua yang invest di pasar modal. Tapi nggak grassroots, pasti nggak grassroots. Nah ini yang perlu juga pemerintah jangan sampai detach antara IHSG bagus kok. IHSG itu kan it's an indicator bahwa trust dari publik atau trust dari investor pasar cukup baik kepada kepemimpinan Purbaya, kepada laju kebijakan dan seterusnya. Tetapi kita harus lihat juga tuh cerdik mana aja yang ngedorong IHSG ini naik. Apakah yang blue chip? Apakah yang gorengan? Apakah yang mana, siapa yang beli dan seterusnya, itu perlu kita lihat juga gitu. Nah, jadi kita nggak bisa melihat kebijakan itu cuman on the surface saja seperti tadi aku sampaikan di presentasiku juga. Growth 5% itu what does it mean? Inflasi 3% terkendali itu what does it mean? Apa yang dirasakan masyarakat tadi, upah real nggak naik tuh, nggak sepakat sama 5% ini nih. Prof Didin Damanhuri itu bilang begini, Mas Henry, kalau pertumbuhan ekonomi negara ini naik itu karena ada pertumbuhan kekayaan 40 orang terkait dunia. Sama itu benar. Oh gitu. Sama itu benar. Jadi kayaknya nih kenapa 5% growth ini dirasakan di upah real cuma 1,2%? Karena growth ini terkonsentrasi di yang 20% richest maybe di Indonesia ya. Jadi yang kalau Mas Henry lihat statsnya di bank-bank di Indonesia gitu ya, di bank konvensional di Indonesia, bank-bank di Indonesia, bank swasta di Indonesia, itu pertumbuhan orang yang savingnya di bank loh savingnya, this is not pasar modal dan lainnya. Di bank yang di atas 1M itu naik. Sementara orang yang punya tabungan di bawah 100 juta tuh turun. Jadi ini kan berarti ada detach yang atau kesenjangan sangat lebar. Tuh, Ustaz. Di atas 1 miliar naik. Orang yang misalnya Mas Henry punya tabungan 1M nih, jadi 2M tabungannya. 3 lah. Jangan kurang-kurangin lah ya. 3 lah. Sedangkan teman-teman yang tabungan di bawah 100 juta turun nih menuju titik nadir. Tadi yang mantap itu tadi. Jadi artinya kan ini kelihatan orang-orang yang diuntungkan dalam tanda kutip dapat porsi yang lebih besar dari growth itu siapa sih sebenarnya gitu. Kita tidak bisa menutup mata nih kayak yang punya tabungan di bawah 10 juta gimana nasib? Itu yang masuk maut itu kali ya, makan utang ya. Benar, itu dia. Jadi memang parkir dulu. Gitu. Nah, ini perlu pemerintah juga pikirkan. Nah, ke depannya terus susah, gue agak terganggu nih. Jadi yang di atas 1 miliar tuh meningkat. So artinya rich people getting richer. Yes, the rich are getting richer. Oke, tapi terus kemudian yang middle itu turun ke bawah. Terkontraksi, bahkan middle income kita kan terkontraksi nih, menurun kan? Karena turun kayak kelas sejahtera gitu. Kan. Jadi kalau lo kemudian ngelihat tabungan lo kok makin dikit, ya emang kayak gitu. Kamu tidak sendiri. Ya, SBY banget tuh, kamu nggak sendirian. Seperti itu. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Betul memang growth-nya memang meningkat, tapi siapa yang merasakan kan itu juga penting. Kualitas dari pertumbuhan itu kan penting ya gitu sebenarnya. Gue sekarang ngerti ya. Lo ingat gak kejadian ada nenek-nenek mau beli roti ya, ini gue sebut aja brandnya, nggak diterima, nggak bisa beli karena dia cuma bawa cash dan dia nggak punya QRIS.
para pelaku usaha, dengerin ini kata Talita Haryunisa PhD ya. Tabungan orang-orang middle low ini makin dikit. Jadi nggak mungkin mereka pakai QRIS, brother. Kan tabungannya kagak ada isinya. Jadi lo siap-siap aja balik lagi pakai cash. Harus terbuka dong dua opsi itu kan. Iya, nggak, karena itu kata pelaku usaha. Gue soalnya banyak ditilep nih kalau pakai QRIS. Kan nggak bisa ditilep Tercatat gitu. jadinya. Ya, itu problem lu, cuma jangan di problem lu tuh jadi bagi-bagi ya. Betul. Jangan bagi-bagi orang. Kan itu tuh ya. Harus lebih jeli juga ya, karena konsumen kita kan beragam. Kelompok umurnya juga beragam. Ada yang anak-anak kayak anakku Gen Alpha udah bisa dia pakai kris dari kelas berapa SD gitu kan. Tapi kalau misalnya yang tua-tua, misalnya generasi opa-oma kita kan mungkin belum. Kalau Adam sama Ardi ini mau pakai QRIS, transferan dulu. Iya. Wah, transfer gue dulu dong gitu. Ntar baru gue bisa pakai QRIS. Ini gini. Cash is the king katanya. Masih Mbak Talita. Enggak, itu artinya apa itu? Cash is the king. Sekarang kan gua waktu zaman SD aja, pemerintah dulu ada Tabanas, Tapalpram, nabung gitu. Tapi sekarang kok tiba-tiba ada cash is the king. Lu mesti punya cash deh. Lu jangan invest di barang, di mobil listrik segala macam itu. Tapi lu pegang cashnya. Itu maksudnya apa tuh? Cash itu sebenarnya tabungan kita kan juga cash kan sebenarnya, Mas Henry. Tabungan kita kan juga cash. Jadi itu cash ya? itu artinya pondasi kita, keamanan kita. Katakanlah kalau dalam prinsip ekonomi kan ada beberapa tuh, ada prinsip berjaga-jaga, prinsip untuk investasi, bisa juga untuk kayak misalnya untuk konsumsi dan seterusnya. Cash itu tuh kayak base-nya, bahwa likuiditas kita tuh berapa lah kasarnya gitu. Jadi kita tuh uang yang ready di tabungan atau di dompet itu tuh berapa sih sebenarnya yang bisa menutup kebutuhan kita. Nanti kalau itu sudah terpenuhi baru kita mikirin investment atau spekulasi, misalnya kita mau yang lebih tinggi lagi gitu ya, jangka panjang seperti apa gitu. Nah, cash is the king itu lebih ke arah menunjukkan bahwa the amount of cash that you possess atau yang kamu punya itu pondasi untuk kan kalau Mas Henry lihat influencer yang ini ya tentang financial planning, selalu bilang kan kalau kamu single artinya kamu harus siap cash atau dana darurat berapa? 3 kali gaji misalnya gitu ya. Kalau kamu berkeluarga 6 kali gaji kan gitu. Oh, gue baru tahu. Ada. Jadi kalau berkeluarga 6 kali gaji. Karena itu asumsinya 6 bulan itu dibutuhkan untuk kita, misalnya kita di PHK dari suatu pekerjaan, kita butuh sekitar 6 bulan untuk menemukan pekerjaan baru. Kira-kira gitu. Kalau berkeluarga, kalau single kan mungkin lebih sedikit nih consumption kebutuhannya gitu. Tapi kan banyak orang yang live for today gitu. Nah, itu tomorrow is ya masih ntar tanya gitu. Masih banyak juga orang yang paycheck to paycheck gitu kan. Iya. If they have paycheck gitu. Tapi sekarang juga ada, tadi kan cash is the king, gold is the queen. Nah, gold ini sendiri, ini kita jadinya ke investment nih. Nah, ini makanya sekalian gua ngomong. Nah, kalau gold itu kan sekarang agak naik itu kan karena outlook di dunia itu kan krisis ya, masih krisis. Nah, gold itu jangan sampai kita juga salah mengartikan investasi emas. Karena emas itu bukan investasi kalau menurutku. At least from my point of view, emas is not an investment. Itu penjaga nilai. Jadi, we can be sure yang kita belikan di emas itu akan terjaga segitu dalam jangka panjang. Tapi kenaikannya tidak akan nge-beat inflation. Oh, oke. Setidaknya. Jadi, it's not investment. Oke. It's a really poor investment instrumen lah kasarnya gitu. Instrumen investasi yang poor menurutku karena kenaikannya tidak bisa nge-beat inflation, apalagi suku bunga misalnya. Tapi itu tabungan, gold itu tabungan. Ya, itu penjaga value. Tapi bukan investment. Bukan investment kalau menurutku. Oke. Tapi Sebentar. we can debate on this ya. Ya, let's debate after this. Teman-teman, kita ke part 2 ya. Ini tadi Mbak Talita sudah ada beberapa. Gue ingetin kita tuh harus ikut pemerintah efisiensi, tapi jangan ikut-ikutan berutang. Tadi yang ketiga apa? Yang ketiga lebih jeli dalam menentukan investasi kita lebih jeli. Misalnya matchin antara kebutuhan keterampilan anak dengan industri, seterusnya apa yang gak didapat di sekolah atau institusi pendidikannya itu yang kita match. Gitu. Lebih jeli, bukan lebih jelimet. Kita ketemu lagi di part 2 masih bersama Mbak Talita, Aliansi Ekonom Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.